Bab 476, Kembali ke Dunia Mungil. Melihat Namong Sianyin ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan, Yeziun menangkupkan tangannya ke Namong Sianyin dan berkata, Nili juga mengatakan bahwa terlepas dari keputusan kamu, ia akan menerimanya dengan anggun. Jika Sekte Catatan Surgawi tidak membutuhkan perlindungan Sekte Bulus Surgawi, dia bersedia menarik semua murid Sekte Bulus Surgawi dari Sekte Catatan Surgawi dan tidak mengganggunya lebih jauh, kata Yeziun. Ekspresi Namong Sianyin menghangat sedikit ketika dia memandang Yeziun dengan senyum tak berdaya dan masam. Ziun, apa yang kamu sarankan agar aku lakukan sebagai Master Sekte dari Heavenly Note Sect? Sekte Master, yakinlah, dengan pemahaman aku tentang Nili, dia memang seseorang yang tidak mematuhi aturan dan sering melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun, ada satu hal yang tanpa keraguan, ia memiliki hati yang lurus. Jika Sekte Catatan Surgawi akan terjerumus ke dalam malapetaka, dengan kepribadian Nili, ia akan melindungi Sekte Catatan Surgawi bahkan dengan mengorbankan nyawanya, kata Yeziun dengan penuh kepastian. Mengapa kamu begitu yakin? Tanya Namong Sianyin saat dia mengangkat alisnya sedikit. Dengan pemahaman aku tentang dia. Yeziun mengalihkan pandangannya ke kejauhan saat dia membenamkan dirinya ke dalam ingatan yang jauh. Dari mana kita berasal? Ada sebuah tempat bernama Glory City. Itu menderita serangan abadi binatang dan menghadapi kehancuran setiap saat. Kita masing-masing bertarung dengan berani dalam pertempuran demi keamanan Glory City. Tak terhitung pendahulu telah mengorbankan hidup mereka untuk mencegahnya jatuh ke bencana. Kemudian, kami mengetahui bahwa Glory City hanyalah sebagian kecil dari ini world dan ini world hanya bagian dari alam reruntuhan drakonik. Manusia dan iblis telah terlibat dalam perang tanpa akhir. Selama ini, Nili telah menggunakan segala cara yang mungkin, beberapa dengan kehendaknya sendiri dan beberapa melawan kehendaknya sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi kota Glory. Untuk Glory City, kita bisa melupakan hidup dan mati. Di tempat kami tumbuh, itu adalah kota asal kami. Mata Yeziun berkedip dengan air mata berkilauan. Sekte Master, aku tidak yakin apakah kamu memahami perasaan yang aku maksudkan. Aku mengerti sedikit, kata Namong Sianyin lembut. Secara logika, Nili memiliki eliksir suci di tangan. Jika dia menyembunyikannya dengan baik dan memberikannya hanya kepada murid Divine Feather Sekte, dalam waktu kurang dari 10 tahun, kesenjangan antara Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulus Surgawi akan menjadi setajam malam dan siang, terutama bagi para ahli Realm Martial Ancestor Realm. Aku percaya kamu paling menyadari efek dari eliksir suci. Namun, Nili bersedia mengalihkan sebagian dari eliksir suci dan memberikannya kepada berbagai sekte ilahi. Semua ini karena Nili berharap agar 6 sekte ilahi menjadi lebih kuat. Bersama-sama, semua orang bisa berusaha untuk menangkis sekte iblis. Yeziun berkata sambil menatap lurus ke arah Namong Sianyin. Dengan apa yang telah dilakukan Nili untuk semua orang, apakah kamu masih ragu dengan niatnya? Ini, Ziun, kamu salah. Aku tidak meragukan niat Sekte Master Ni. Hanya saja aku tidak bisa mendamaikan beberapa hal yang telah dia lakukan, Namong Sianyin buru-buru menjelaskan. Jika Sekte Dewa Iblis datang lagi, apakah kamu berpikir bahwa Sekte Catatan Surgawi akan dapat mengirim musuh ke dalam retret dengan kekuatannya saat ini? Jika Sekte Catatan Surgawi sama dengan sebelumnya, itu pasti hancur. Dibandingkan duduk diam,
mengapa tidak memberlakukan beberapa perubahan? Ye Ziyun memandang Namong Xianyin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Namong Xianyin terdiam lama. Ketika dia mempertimbangkan masalah ini, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain karena situasi yang menekan. Bahkan jika Nili benar-benar memiliki niat terbaik untuk sekte catatan surgawi, metode sombongnya membuatnya tidak senang. Namun, bagaimana jika dia merasa tidak senang? Sekte catatan surgawi sekarang sangat lemah, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menderita melalui itu. Ziyun, bantu aku memberitahu sekte guru Ni bahwa sekte catatan surgawi secara alami menyambut sekte bulu ilahi. Selama tidak melakukan apapun di laut, aku akan menutup mata, kata Namong Xianyin dengan senyum sedih saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, aku pasti akan memberitahu Nili, kata Ye Ziyun sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Namong Xianyin menerima situasi itu. Meskipun dia adalah murid Heavenly Note Sect, dia masih tunangan Nili, jadi dia secara alami berdiri di sisinya. Selain itu, mereka semua memiliki keinginan untuk melindungi kota Glory, dan karena apapun yang dilakukan Nili adalah untuk kota Glory, dia secara alami menyetujuinya. Selain itu, aturan Heavenly Note Sekte hanya menerima murid perempuan cukup kuno dan membutuhkan beberapa perubahan. Di halaman Nili duduk di sana saat dia membelai pedang meteorit Dewa Guntur tanpa suara. Sejak dia menelan fragmen Myriad Ancestor Sword, Nili merasakan bahwa meteorite Sword dari Thunder God mengandung kekuatan yang mengerikan. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kaget karenanya. Itu adalah sebuah misteri bagaimana pedang meteorit Dewa Guntur yang perkasa akan terjadi jika kekuatan penuhnya dilepaskan. Ye Ziyun berjalan masuk saat Nili membelai pedang meteorit Dewa Guntur. Apakah Sekte Master Namong setuju? Nili melirik Ye Ziyun dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Ye Ziyun tersenyum sambil bertanya. Seperti kata pepatah, orang-orang tunduk pada kekuatan keadaan. Sekte Master Namong bukan orang bodoh. Jika dia benar-benar menjadi terasing dengan sekte bulu ilahi, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi sama sekali. Meskipun tahu bahwa kita sedang memaksakan tangannya, yang bisa dia lakukan adalah tunduk dengan patuh, kata Nili sambil tertawa riang. Bagaimana jika sekte catatan surgawi tidak keberatan dengan hasil internesin? Ye Ziyun melirik Nili. Lalu, sebuah kilatan sengit melintas di mata Nili. Kami hanya bisa memiliki perubahan dari Master Sekte. Aku percaya bahwa akan ada seseorang di sekte catatan surgawi yang akan menikmati posisi Master Sekte. Memberinya lebih banyak eliksir suci dan menjalin ikatan dengannya pasti akan membuatnya menjadi lawan yang serius. Petik 2. Nili, sebaiknya kamu tidak melakukan hal seperti itu. Ye Ziyun memikirkannya sebelum menghela nafas lega. Syukurlah, Sekte Master Namong setuju untuk itu. Bisakah telur tetap utuh ketika sarangnya hancur? Kaisar Sage berharap untuk memperbaiki seluruh alam reruntuhan drakonik. Tidak ada cara bagi sekte catatan surgawi untuk tetap saleh tanpa mempertimbangkan yang lain. Dibandingkan membiarkan pemimpin yang biasa-biasa saja memimpin sekte catatan surgawi menuju kehancuran, aku mungkin juga mengambil risiko, kata Nili. Syukurlah Namong Xianyin menyetujui. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Ziyun memandang Nili dan bertanya. Mengetahui betapa kuatnya keberadaan Sage Emperor, Ye Ziyun merasa cemas. Panggil Ninger, Duan Jian,
Duze dan yang lainnya. Kami akan kembali ke ini World, kata Nili. Kembali ke dunia ini. Setelah mendengar kata-kata Nili, mata Ye Ziyun bersinar. Namun, ketika dia tiba-tiba teringat bagaimana ayahnya sudah tidak ada lagi, sorot matanya redup. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali ayah mertua. Nili menepuk pundak Ye Ziyun dan berkata, "Oke." Ye Ziyun mengangguk dan memandang ke mata Nili dan berkata dengan tegas, "Aku percaya padamu." Melihat ekspresi tegas Ye Ziyun, Nili tidak bisa membantu tetapi menariknya ke pelukan. Gadis muda ini diam-diam membebani dirinya dengan terlalu banyak hal. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.